Begitu cara dan model orang Kristen, saudaraku. Pak Bom Bom mau menghancurkan Edis TV. Saya kalau melihat kelakuan orang Kristen ini, nggak sudi saya jadi orang Kristen. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kambuh hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana baku hantamnya ya Sob Katul dan juga ada Saifuddin Ibrahim mengeroyok Rudy Hanes dan di sini lucu nih, saling caci saling maki. Aduh, ramai kamu semin, seru tragedi donasinya terus berlanjut. Baik kamu semin, demikian video Pengecut. Oh, dia angkat-angkat Islam itu bagus. Nggak boleh menghina Islam. Lo jangan lari ke luar negeri, Dis. Kalau berani di sini, di dalam. Begitu, Dis. Menginjil itu. Bukan begitu. Penginjilan itu bom-bom. Bukan ribut. Debat dengan The King Adas. Sesat itu Edis. Bom-bom bilang Edis sesat. Sofiatul, kamu sesat. Aduh. Kamu lihat Muslim itu semua saling menutupi. Setelah saya masuk Kristen, itu biadab, kebobrokan itu. Ajarannya saya bongkar semua. Penginjil berikutnya, bom-bom menggunakan doktrin-doktrin dan penafsiran-penafsiran yang sudah lama ini menjadi bagian omongan bom-bom untuk menjatuhkan temannya sendiri. Saudara, memang di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada semut, di situ karena gula. Ujung-ujungnya koin, ujung-ujungnya beda dengan kedatangan saya sebagai seorang non-muslim masuk Kristen. Saya sedang menunjukkan ketulusan saya di dalam mengikuti Yesus. Sampai akhirnya kesimpulan saya tidak akan sedikit pun mundur dari kekristenan. Saya belum tahu bahwa begitu dahsyatnya, begitu kacaunya, begitu bertentangannya orang Kristen dengan orang Kristen, antara satu gereja dengan gereja, dan betapa banyaknya perpecahan gereja karena doktrin. Pantas saja kekristenan ini lambat kemajuannya, sementara Islam itu berkembang cepat sekali. Dalam 1400 tahun Islam sudah menjadi keyakinan nomor 3 setelah Katolik dan Kristen di seluruh dunia ini. Ya pantas saja Kristen hanya ribut di dalam. Ya model bom-bom ini
model pendeta-pendeta yang di YouTube itu. Saya capek untuk membicarakan dan menyatukan. Dia pecah belah. Ada apa, Bom? Apakah kurang gede badanmu itu? Berkat yang masuk ke dalam hidupmu itu. Iri karena Edis mampu mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya. Dan dari seluruh YouTuber Kristen, dialah yang paling banyak. Muncul lagi Rudy Yohanes. Entah apa. Cerita bahwa di sini ada sindikat. Sindikat itu kata Rudy Yohanes, sang debaters. Sindikat ini barang siapa yang bisa menghina Islam harus datang ke Amerika, akan disiapkan segala sesuatu. Ajaran kita begini-begini. Edis dari dulu sudah ngajar kayak begitu, cuman Edis nggak tampil muka waktu di Indonesia. Edis sudah berani kebobrokan ajaran Kristen yang saya bongkar. Nggak ada Bom minta maaf sama saya. Minta maaf sama untuk saya. Kalau nggak nyebut minta maaf sama saya, memalukan itu Bom. Nggak ada minta maaf. Ketika dia punya WA saya, dia kurang gede perutnya. Mau kayak katak hendak jadi lembu. Sampai perutnya pecah. Baru minta maaf, begitu. Memang di mana ada gula, di situ ada semut. Orang-orang yang cerdas itu dimusuhin. Begitulah Kristen. Siapa yang jago debat, siapa yang jago omong, itulah doktrin yang benar, itulah doktrin yang denominasinya besar. Begitu, Bom. Rudy Yohanes. Di mana hati nuranimu, Rudy Yohanes? Ngata-ngatain dan mau menghancurkan orang lain karena Edis TV. Karena diminta sama Edis TV untuk mengurus anak Batak. Kumpulkan donasi. Anak Batak nggak seperak pun dapat uang, istrinya telantar. Kasihan anak Batak. Dipersekusi sama FPI, Yusuf PI. Dipersekusi. Lagi debat begini nih, lagi debat. Lagi live kayak saya ini. Dia telepon temannya yang ada di Medan sana. Di Binjai sana. Akhirnya digeruduk rumahnya malam hari itu. Dia nggak berani, dia telepon polisi. Ngapain telepon polisi sebenarnya? Bobrok ini kepolisian, bobrok juga ini hukum undang-undang di Indonesia. Yusuf PI nggak diperiksa. Hanya yang Kristen yang diperiksa. Lalu setelah itu si Rudy Yohanes kumpul uang. Saya juga nyumbang untuk anak Batak. Ke rekeningnya Rudy Yohanes. Tetapi berdasarkan isi telepon dari anak Batak kepada Edis, Rudy Yohanes nggak mengurus sedikit pun. Nggak membantu apalagi istrinya. Begitu cara dan model orang Kristen, saudaraku. Pak Bom mau menghancurkan Edis TV. Tujuan utamanya bukan masalah urusan sesat menyesatkan. Kenapa? Karena dia sudah mengatakan Edis TV iblis. Satu komal dengan saya. Masih satu komal dengan saya.
tega ini bom-bom juga ini. Kenapa orang Kristen tega banget ya? Saya kalau melihat kelakuan orang Kristen ini, nggak sudi saya jadi orang Kristen. Dengan hubungan iblis dengan Bapa di sorga. Sop katul termentul-mentul, sop katul termentul-mentul, sop katul termentul-mentul, sop katul termentul-mentul, tenenenenet, tenet. Jadi saya ada hujatan baru lagi kepada saya, biar saya jelaskan. Biar kalian tahu bahwa penyerangan terhadap pribadi saya itu semuanya didukung oleh si Edis ya. Kasihan aku lihat si Edis ya. Tadi sudah nonton videoku ya, bagaimana si Edis itu dulu ya mengemis-ngemis sama aku, minta petunjuk. Aku mau tantang si Edwin lah. Berdebat boleh, ngasih data boleh, kasih dataku Win. Tidak ada yang kusembunyikan dataku ya. Dari dulu juga sudah kubuka. Aku nggak mau apa kawan, menutupi diriku ya. Kalau kalian mau tanyalah aku jawab. Oh ya, tadi malam aku akhirnya membuka ruang untuk si Abi bertanya kepadaku dan ku jawab ya, dan dia sudah puas. Bang, sabarlah kau bang, katanya kan. Keluar aku nanti ku klarifikasi pun semuanya, katanya. Iyalah, aku bilang. Ya kan. Makanya aku sebenarnya udah males jawab ini, tapi ini perlu ku jawab satu ya, punya sop katul tementul-mentul. Kita dulu ya. Nah ini kita dengar dulu. Sabar sop katul tementul-mentul. Nah, sabar ya Tul, sabar Tul. Tidak menyetujuinya karena kita mendengar dan kita menyelidiki banyak hal. Jadi ya saya maklum aja dengan beliau sekarang ini kecewa dengan kami ya, karena ya sop katul tementul-mentul membilang bahwa saya kecewa sama mereka, ya kan? Karena mereka tidak menyetujui waktu itu saya mengajukan permohonan bantuan untuk suruh di Simamora sebesar 150 juta ya. 150 jutanya tidak kami penuhi pada waktu itu untuk membantu Rudi Simamora atau Batak ya. Karena kami langsung menginginkan pada waktu itu ke rekening istrinya. Ya. Dia bilang bahwa dia menginginkan ke rekening istrinya. Kalau aku kasih rekening istrinya pasti dikasih, kira-kira begitu ya. Seperti itu ya. Ada pertimbangan-pertimbangan di dalam al-hayat itu mengeluarkan dana ya. Ada pertimbangan di dalam al-hayat, katanya kamu mengeluarkan dana, ada paham kalian tuh ya. Rudi harus meminta 150 juta untuk pra peradilan anak Batak pada waktu itu. Nah, oke. Sekarang aku bahas ya kawan-kawannya. Sofiatul ini bicara firman Tuhan tapi penipu ya. Penipu ini kawan, wanita penipu, wajahnya itu aja kelihatan penipu ya. Mungkin dia itu entah apalah namanya, saya nggak tahu ya. Ini penipu kawan. Yang benar yang terjadi begini. Waktu itu saya cari dana 150 juta itu tujuannya apa? Bukan untuk pra peradilan, tapi sampai nanti kasasi. Aduh, aku sudah berhitung-hitung sampai kasasi 150 juta. Paham ya? Nah, waktu itu pra peradilan masih berjalan dan aku sudah keluarkan pengumuman kalau ada habis pra peradilan ini perkiraan total semua dana yang dipakai, total semua lo ya. Bukan untuk pra peradilan aja 150 juta. Dana yang terkumpul sekarang waktu itu belum sampai 78. Masih berapa aku lupa, 50 atau 60 atau 70 ya. Jadi sok katul teman-teman ini pembohong. Dari mulutnya itu aku lihat pembohong itu ah. Dia bibirnya nih ya, bibir-bibir pembohong ini ya, najis tralala ya. Dibuat-buatnya listipnya kayak listip apa? Bala-bala. Lihat kepalanya. Dari kepalanya ini kelihatan bodohnya ya. Penipu, dari alisnya kelihatan penipu ha. Dari lubang hidungnya ke atas ini juga kelihatan penipu ini kawan. Ya. Sok katul teman-teman. Cincinnya ini kulihat kayak cincin menaikkan birahi nih. Karena ada kalian lihat kalau kita di Facebook munculkan bisa dipakai laki-laki dan perempuan untuk menaikkan birahi gitu. Halo sob katul teman-teman, jangan pakai marah dong. Kau membahas aku membahas kau. Slow ya sob katul teman-teman. Nah, yang benar itu kawan, begini ceritanya. Pada suatu hari, aku sekarang nggak marah lagi kan, karena ada kuliah orang ini goblok. Tukang fitnah, nggak tahu malu. Contohnya tahu malu nggak dia mengatakan pra peradilan itu surat menyurat. Sampai sekarang dia live perasaan pintar.
Kalau aku marah, aku pura-pura istirahat aku 1 hari. Kalau orang ini kan tidak tahu malu. Ya. Nah, Lamria Nyonya Tagalung, kasihan uang terus dibicarakan. Iya, yang membicarakan itu siapa? Kan musuh-musuhku. Jadi musuhku mereka. Kan lawan-lawanku Lamria ya. Jadi kawan-kawan, ku jelaskan sama bilang. Pada waktu aku mau mencari dana 150 juta itu, kalian ingat kan? Ku buatlah pengumuman. Sudah. Masuklah Lae Marga Siagian, orang pematang siantar yang berdomisili di Amerika, anak buahnya atau anggotanya Henry Tarigan. Ya, Henry Tarigan. Jadi dibilangnya Lae, kami ada kumpulan di sini. Ya, ada gereja. Ketuanya itu bukan ketua lah, apa namanya, pendetanya itu Pak Pendeta, dia bilang, tapi tidak disebutnya nama Henry Tarigan. Pak Pendetanya itu seringnya bertemu dengan Sofiatul di sini. Jadi kalau kalian mau tangkap Sofiatul, mencarinya karena dia nginjak Al-Quran. Itu tempatnya itu kawan, di gereja Pak Henry Tarigan itu ya, di situ dia mereka tuh sering kumpul karena dia kan bagian juga dari situ. Cuman Sofiatul ini, aku curiga dia ini memiliki kaitan dengan yang di Indonesia. Jadi dia dapat kiriman dari Indonesia. Nanti videonya aku tunjukkan kapan waktu lah ya. Sudah. Nah, sudah itu kawan. Bicaralah. Lah ini ya kan. Tidak disebutkan nama Henry itu, yang menyebutkan nama Henry itu kan kulihat situsnya. Ya. Jadi dibilang gini. Nanti kami mau besok kami rapat. Ketemunya kami dengan Sob Bekatul tementul-mentul. Biar nanti ku ajukan ya Lae. Dia yang bilang bukan aku. Boleh silakan ku bilang kan. Akhirnya sehari besoknya ketemu Lae, kami kan telepon. Lae, aku sudah ajukan kepada Sob Bekatul tementul-mentul dan kawan-kawan. Mereka mengatakan kita tidak percaya lagi sama orang-orang di Indonesia. Kenapa? Waktu kasusnya Gracia Velo, Nyomanis yang di Malang, sudah orang-orang itu yang mengurusi dia minta uang 300 juta. Tujuannya apa? Untuk kepengi katanya, mengapengi mengasih uang lah. Entah sama siapa dikasih uang, aku nggak tahu. Agar hukumannya bisa lebih ringan. Ternyata hukumannya tetap berat. Jadi Sob Katul tementul-mentul melalui Al-Hayatnya itu mengirim 150 juta. Dan waktu aku live kan pernah aku sebutkan itu. Mereka nggak mau lagi kawan-kawan di Amerika karena waktu di Malang dia copi uang itu, kata orang itu. Orang itu bilang bukan aku. Ya, kok nggak percaya kalian selidiki aja sama Pak apa Gracia Velo, benar Pak, Bapak dibantu Sob Bekatul tementul-mentul. Kok nggak tanya si Sob Katul ini? Ya. Tapi off the record ya lah. Sekarang kan jadi buka-bukaan gara-gara Sob Katul bicara itu. Oke, sudah. Jadi mohon maaf lah, kami tidak bisa membantu. Tetapi tim berkata, tim itu mereka semua ya, termasuk Pak Tarigan itu di dalamnya. Orang itu berkata lah, siapa saja orang Indonesia yang mau datang ke Amerika ini menghujat Islam, kami akan biayai. Itu dibilangnya sama aku. Daripada kami urusi kalian di Indonesia, itu akan berulang. Contoh Rusi Mamora ada 2 kali. Lebih bagus datang ya, datang ke Indonesia. Kenapa begitu gitu itu ya kayak gitulah. Ya. Lebih bagus kalian datang ke Amerika. Mau menghujat setahun, 2 tahun, 3 tahun, kalian nggak akan ditangkap-tangkap kan ya. Jadi ceritakannya, lain nggak usah takut. Pendeta kami itu punya banyak usaha. Boleh dikatakan dialah orang Batak terkaya ya di daerah itu. Oh iya, aku bilang kan. Nah, nanti kami sediakan rumah, makan minum, kerja. Sini banyak kerja lah ya. Nah, kerja seadanya aja lah. Tapi kerjanya hanya menghujat. Aduh. Aku bilang enggak lah, aku bilang enggak mau lah, aku bilang. Aku enggak bohong. Untuk apa aku bohong? Itulah hasil teleponan kami. Datang Sob Katul tementul-mentul, dibalikannya. Aku meminta uang kepada dia enggak pernah.
Lai itu yang mau ngajukan kepada mereka karena mereka ingin membantu aku. Paham ya? Biar sidang itu aku megang sampai nanti finish. Oleh Sob Katul teman-teman, diputar baliknya kata, dikiranya aku menghubungi dia, nggak pernah aku nggak tahu nomor WA Sob Katul Bekatul teman-teman. Ada sama aku nomor WA Hal Hayat. Dulu Sob Katul teman-teman bentul ini kawan masih mau komunikasi sama aku, cuman aku nggak open kali lah ya. Al Hayat ada. Dia lah penonton Edis kan, selalu bilang, penontonmu seupil, siapa kau Edis, harus debat sama kau, penontonnya 20.000 kah. Maunya kutunjukkan lah video, kutunjukkan lah video ya dia sama aku bilang, aku promosikan dia nantilah. Kasihan aku nanti orang ini nangis semua kawan. Melihat kelakuan junjungannya begini, aduh kasihan kali aku. Tapi gimana lagi ya. Ternyata Ki Ahmad lebih berani dari Edis, betul, dan dia gentleman, gentle. Kalau si Edis kan melambai, muka garang, tapi melambai. Siapa tadi mau? Oh, Al Hayat. Aduh, kawan-kawan, Al Hayat. Oh, udah dihapusnya langsung enggak? Takut dia, aku apa kan? Padahal masih ngirim pesan orang tuh tentang firman Tuhan, tentang apa ya, pengajaran. Oh ini nih. Oh ini pelayanan literatur Kristiani, sangka Al Hayat. Oh Al Hayat udah dihapusnya aku. Kalau gitu keluarlah aku dari sini. Blokir bisnis, laporkan bisnis, kayak mana cara keluar? Dulu logo Al Hayat tuh kayak gini juga, sama kawan. NKRI. Oh, ini ada Bambang Nursena semuanya. Itulah kawan ya. Jadi kawan-kawan, Sofiatul ini bagian dari konspirasi internasional untuk menghujat-hujat orang Islam. Mereka ini mengira dengan menghujat Islam maka banyak orang menjadi pengikut Yesus. Enggak tuh. Mereka itu meninggalkan Islam bukan karena mengikut Yesusnya. Kayak kata siapa itulah ya, si Metatron ya kan. Mungkin dia punya kepahitan dengan Islam, makanya dia keluar dengan Islam itu. Bukan karena dia percaya Yesus, enggak. Karena Edis tidak pernah menjelaskan Bible. Jadi jangan kalian salah pikir ya. Aduh, kita dengar dulu Sob Katul tementul-mentul wa ini ya. Itu kami menolaknya ya. Saya katakan kita lihat dulu lah pengumpulan dananya berapa, kurang berapa, dan berapa permintaannya bisa sebanyak itu. Jadi pada waktu itu dia minta 150 juta dan saya tidak menyetujuinya. Ya, pada waktu itu kami mengadakan meeting dan kita satu dan lain hal beberapa pertimbangan kita tidak menyetujuinya karena kita ingin langsung ke rekening istri. Seperti itu ya, jadi saya mohon maaf ya Bang Ridwan. Ya, dimaafkan Sob Katul tementul-mentul penipu. Nah, dia bilang kami mau ke nomor rekening istrinya. Kan penipu dia. Si Agian itu udah pernah ku kasih nomor Rudi Simamora. Jangankan itu, mertuanya si Tarigan itu kan marga Simamora juga. Sudah pernah ke Medan bertemu Rudi Simamora. Sudah pernah juga dikasih nomor rekening istri Rudi Simamora. Kawan, aku ini orang yang berusaha berlaku adil. Tahun 2023 ketika aku memungut donasi untuk Rudi Simamora, yang untuk kasus hukumnya ku tampilkan ada rekening baru itu ya, yang BCA itu. Setelah itu setiap 5 menit ku ganti dengan rekening istrinya. Rekening istrinya itu, itulah yang untuk makan sehari-hari anak Rudi Simamora. Pernah nggak kalian terpikir bagaimana aku menyenangkan keluarga Rudi Simamora biar anak-anaknya tidak stres? Ku sewalah hotel bintang 4 di Medan. Ya. Ku masukkanlah anaknya situ happy-happy. Cuman mana videonya itu ya? Bukan video. Orang tuh lompat-lompat di kasur hotel itu, bebas kalian ku bilang. Riba bakar hotel itu, ku bilang kan.
Sampai ku bilang lah, kalau kalian mau makan, itu nanti ada makanan panjang itu, kau makani semua. Jangan berhenti sampai letih, ku bilang. Sampai kenyang ya. Nah, tapi itu nggak ada ongkos kami dari rumah. Ku kasih, ku kirim uang. Ini ongkos kalian ya, dari rumah sampai hotel. Ini untuk makan malam, ku siapkan semua. Ini untuk makan malam, ini untuk makan siang, ini semua lengkap. Nah, inilah pra peradilan si Rudi Simamora waktu di Medan. Kok kata si Edis aku tidak ada mengurus si Rudi Simamora? Kok uang itu tidak ada ku pergunakan? Ya pergunaannya kan ini ya. Dia tahu maksudnya jadi abang yang perjumpaan kami kembali. Dari rumah sudah kan udah dicatat tadi. Memang kata Umar tadi berhubungan ke Panitra aja nanti tadi. Lalu udah minta nomor ke Panitra kan? Udah ngomong, ada loh di sini. Bos sudah ketemu di sini tadi. Sama tadi nggak ada kepastian itu ngomong sampai jam 4. Emang terputus itu. Iya. Nah, inilah sampai mau kelahi. Beda. Ini. Kasih solusi. Kalau solusi sama tadi di boleh. Itu nggak boleh bilang. Itu satu nama riba. Karena kalau kita tidak dapat panggilan, gimana? Kalau sidang jadi tadi apa? Iya. Tapi di sidang ada dari mana tahu kalau sidang jadi? Perdata kan pernah mengalami di sini kan pernah mengalami. Jangan sama ini perdata, itu perdata ini. Apa begitu? Nggak bisa menerima itu, bisa sama bisa nama itu tidak ada ini. Apa aja bang? Ini aja bang, ini hak tadi abang barusan bilang dalam SD kita mau baik-baik loh. Jangan-jangan nantang. Mau apa? Nantang. Iya. Dan aku apa? Jangan gitu. Sama satu mau apa? Mari kita. Apa mau? Aku kejar. Tahu. Asal kau buat gini. Melayang kau main kita ayo. Main ayo. Tempat di mana? Tempat di mana? Mau melayang yang lagi kejar. Tempat di mana? Resmi kan? Medan kayak lawak-lawak kawan di SMP tanggal 4 ternyata dibantah di tanggal 4 diundur tanggal 11 ada apa? Ya kawan-kawan ya, ini kawan-kawan pengacaranya kalian lihat ada kan? Kecuali tidak ada pengacara bisalah muncul, tidak tahu malu memang. Aduh kasihan aku lihat orang itu kawannya. Tapi lihatlah pengikutnya itu goblok semua. Kemana uang si anak Batak? Sudah aku bilang, aku hanya mengurusi si Rudi anak Batak bulan 10 sampai bulan 11, yakni pra peradilan. Begitu pra peradilan kami kalah, aku berhenti gara-gara apa? Mulutnya PC the King, difitnah-fitnahnya aku segala macem. Bahkan bilang Fitri Sideking, lihatlah persidangannya, kan tidak ada dihadirkan di situ pelapor. Sejak kapan pra peradilan itu harus ada pelapor? Pra peradilan itu yang kita lawan polisi, Kapolres. Paham ya? Kenapa ada hal-hal yang menurut undang-undang bisa kita sentuh? Aduh, aku kadang kawan stres juga jadi bala-bala ini kulihat ya. Paham ya? Nah, apalagi yang mau kata orang ini tidak ada kuurusi Rudi Simamora, kata Sedis ya. Sedis itu tidak perlu dia konfirmasi sama aku. Kenapa? Karena bagi dia ingin menghajar, mematikan aku. Padahal kawan, oke. Ku buka video ketika Edis itu masih waras. Sekarang Edis kan sudah gila karena teracuni sok katul bekatul teman-teman. Kenapa Edis jadi gila? Karena kalau dia tidak menghujat, tidak makan di Amerika. Ya, sok katul teman-teman mana mau ngasih apemnya itu untuk dimakan makam. Dia kan memasak apem juga di rumahnya. Ya, jadi harus menghujat, dapat uang itulah untuk makan, untuk kontrakan kan mahal. Paham ya? Oke. Sekarang aku bukakan lah ya. Aku berterima kasih untuk penggemarku yang dari Malaysia. Video ini sudah lama kawan. Aku nggak tahu. Tahun 2020 lah video ini ya. Untunglah ini ada. Kalau nggak ada kawan, aduh habislah aku dicaci maki pengikut Sedis.
Nah, kutunjukkan sama kalian bahwa aku dengan Syedis itu dulu baik. Kuanggap juga dia kayak adekku. Dia minta, bang, promosikanlah channelku karena nggak naik-naik. Oke lah Dis, ku promosikan. Channel abang kan sudah besar, bantulah aku. Oke, aku bantu. Aku nggak pernah mau makan sendiri, menang sendiri atau apa, nggak pernah kawan. Selalu kupikirkan regenerasi orang-orang Kristen ini. Cuman orang ini kadang karena sudah di atas sombong. Ini videonya ya. Nah, inilah aku tahun 2020. Ini dia ini. Inilah junjungan kalian itu dulu. Unyu-unyu. Beberapa channel yang lain. Nah, sudah kalian lihat kan betapa mesranya kami dulu kan. Tapi begitu di Amerika dia tinggi hati kawan. Kenapa tinggi hati? Karena kalau nggak tinggi hati dia, kan sudah ku bilang sama kalian, ini agama Yahudi, datang agama lain. Kalau dibilangnya agama Yahudi itu benar, ngapain orang ikut agama ini kan? Maka harus dijelekkan agama Yahudi. Si di sini kayak apa ya? Bukan Black Mamba, Black Widow. Jadi Black Widow itu sejenis apa, kerang. Oh bukan, laba-laba ya. Dia sejenis laba-laba. Setiap dia bercinta dengan laba-laba jantannya, laba-laba jantan itu matikan. Paham ya? Ini Black Widow kawan. Jadi di sini sadis sebenarnya orangnya. Coba kalian lihat kawan. Kurang apalah perlakuanku sama. Ini bukan hanya ini aja dia masuk. Pansos-pansos ke aku banyak. Kan kalian dengar diakuinya kan. Channel abang sudah besar waktu itu aku udah 100.000 ini kawan. Cepat aku dulu 100.000. Setelah 100.000 aku bilang kalian gak usah lagi apa ya subscribe aku karena aku gak mencari itu. Tapi bagikanlah videoku ini sama banyak orang. Kalian buat akun kalian sendiri. Bagi yang menganggur buat judulnya mati-matian tak apa. Yang penting terkabul ke semua orang, tersebar. Karena misiku adalah Injil harus diberitakan ke semua orang. Beda dengan Edis, videoku diambil-ambil orang, cengeng kali. Kalau aku nggak pernah aku bilang gitu kawan. Tanya semua orang, nggak pernah aku bilang videoku diambil-ambil orang. Orang tuh dapat uang lah. Malu tahu kawan, ya. Karena aku tahu Tuhan akan memberkati aku, jadi aku nggak permasalahkan. Kalau si Edis kan ketar-ketir, kalau nggak diberkati Tuhan, bagaimana dia di Amerika sana, ya. Jual burung pun burungnya burung tekukur ya, bukan burung kakatua. Nah, burung tekukur ya kan. Nah, kawan-kawan, ini pelan-pelan aja aku bicara, enggak usah lagi marah-marah ya. Itulah perjuanganku untuk kekristenan. Aku ingin banyak penerusku, tidak pernah kualang-alangi. Cuman yang mau kuajarkan, kalau kau mendalilkan, kau harus membuktikan. Jangan takut membuktikan selagi kau punya yang namanya ilmu. Makanya ku contohkanlah sama orang itu. Ku keluarkanlah dalil Yudas ke sorga. Waktu itu semua orang kan menentang aku, memaki aku. Aku slow karena masih berbasis kepada bicara intelektual aja ya kan. Baru ku undanglah mereka. Silakan yang mau menguji, saya live di streamnya kan. Silakan. Yang mau menguji dalilku silakan. Maka berbondong-bondonglah orang menguji. Saya tidak pernah bilang, kau menerima donasi. Tidak pernah. Ya enggak, aku dulu bicara kawan. Kalau enggak ada hubungannya aku enggak mau bicara. Paham ya? Makanya setiap aku debat aku bilang, tolong berdebat itu ketika kau mendalilkan, keluarkan argumenmu, jangan ucapkan hal yang tak penting. Aku enggak butuh itu, aku bilang ya. Jadi kalian sudah lihat ya. Mana penggemar Edis? Inilah kalian lihat junjungan kalian ini dulu. Mengemis-ngemis ini sama aku kawan. Minta dipromosikan, ya kan? Sekarang dia juga mau minta membuat sesuatu ini. Kecil. Itu punya Edi Prahitno. Jadi mereka itu larinya kayak Edi Prahitno. Jadi walaupun live, Gerham Mualaf itu cuman ya bisa dibilang cuman bempernya aja, tapi yang ramenya di Edi Prahitno. Dan yang nonton nggak terlalu banyak bang. Nah channel abang ini potensi besar karena subscriber udah banyak, ya kan? Gimana kalau misalnya kita bikin seperti itu dan biar nggak sering kosong, kalau harus Islam Kristen agak sulit tuh bang, cari narasumbernya susah. Itu juga bisa sesama. Yang penting debatnya debat berkualitas lah, lebih mencari kebaikan kan, bukan mau mati-matian. Nah, kalian lihat ketika aku di atas pohon, ada nggak aku sombong? Aku nggak pernah sombong. Tapi kalau aku tegas, iya. Kenapa? Aku kan bicara iman. Iman itu nggak bisa suam-suam kuku. Iman itu tidak bisa
kayak-kayaknya, tapi ya katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan. Paham ya kawan-kawan? Nah, sekarang kalian sudah lihat ya unyu-unyunya series dulu. Kalian bisa cari nih judulnya nih, Fakhrudin tak terima saya ditolak, dialog sama Kristen di GM. Ya, GM itu Geraha Mualaf ya ini. Jadi dulu kawan, aku ini kan pendebat ulung. Sampai hari ini pun mana ada yang berani melawan aku. Aduh, kubal-bali sampai nengel. Nah, itu kawan, begitu berdebat berkualitas. Enggak lah hanya hujat dibilang hebat. Jadi kayak si Zuma. Zuma kan tidak ada isi kepalanya sama dengan series. Tapi menghujat dibilang dia hebat. Karena kan sakit jiwa semuanya. Penggemar orang ini dua, sakit jiwa. Ya. Tapi penontonnya banyak. Penonton banyak bukan berarti kualitas debat dia bagus. Penonton banyak kan karena banyak hujatan. Orang Oten senang. Si Zuma juga gitu. Orang Uclim senang. Ya. Jadi kawan-kawan, slow lah semua ya. Kalau saya mah sudah siap. Mau saya dihujat, mau saya diapa, bagi saya tak masalah ya. Tetapi perlu kalian ingat, fitnah itu kejam kawan. Ya. Nanti anak cucu saya melihat, disitulah letaknya ya. Nah, paham kalian ya? Disitulah letaknya. Anak cucu saya akan melihat itu semua turun temurun. Ya. Jadi pahami kalian lah. Kalian boleh menghujat aku tapi jangan memfitnah. Karena fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Oke. Semoga kalian pandai-pandai ya, janganlah bolok-bolok kalian dulu. Aku bersyukur lah ya, penggemarku tuh cerdas-cerdas kawan. Nggak kayak series ini, luaknya itu nggak ketolong. Aduh, nggak ngerti lah ya. Jadi kalian sudah lihat ya, Sob Katul bekatul tementul mentul, dia pembohong. Kalau nggak percaya kalian suruh dia menunjukkan saya WA sama dia, meminta uang 150 juta. Suruhlah. Yang mengatakan itu sama saya Marga Siagian. Siagian atau Sirait ya? Itulah. Itulah yang mengatakan kepada saya. Lah kami ada organisasi. Nanti kuusulkanlah. Karena Sob Katul tementul mentul sering di sini. Ya kan? Nanti coba aku kasih sama Ibu Sob Katul tementul mentul. Akhirnya oleh Sob Katul dirapatkan orang itulah. Setelah dirapatkan ditolak bukan karena tidak ku kasih nomor rekening istri Rudi Simamora. Dia penipu. Dari wajahnya kalian lihat mata kanannya itu mata penipu tuh. Nah ini mata nafsuan ini. Ya. Cincin yang dipakainya cincin peningkat nafsu kayaknya sudah. Nah, yang benar adalah kalau kami sumbangi kalian yang di Indonesia, itu aja penyakitnya itu, keluar ditangkap lagi. Baguslah kalian datang ke Amerika. Di Amerika kami siapkan perumahan, kami siapkan kerja karena Pak Henry Tarigan itu orang paling kaya di sini, orang perantau, orang Batak, ya. Dia punya banyak usaha, nanti minimal bekerja di tempat dia. Tapi kerja kalian hanya menghujat sepanjang hari. Ku bilang yang jadi gila nih kita yang nggak ada lagi nih kerjaan, ku bilang. Enggak lah, ku bilang. Aduh, ya. Akhirnya apa? Mungkin karena jawabanku itu begitu, jadi mereka tak senanglah sama aku. Dicarilah celahku. Maka si Rudi Simamora menelepon Sedis. Maka Sedis melapor sama Sob Katul teman-teman. Sob Katul ini kalian lihat aja gitu, sadis ini orangnya kawan. Sadis. Apalagi diranjang. Sadis orang ini. Maka dirapatkan orang itu, kita hajar si Rudi Yohanesio. Karena dari dulu, baik Oten maupun Uclim, mereka benci kali sama aku. Kenapa? Dari seluruh pendebat, maaf ini aku bukan sombong, akulah yang paling diberkati Tuhan pada saat itu dan sampai saat ini. Makanya aku tadi saking jengkelnya, apa yang mau ku irikan sama Series? Mau ku tunjukkan ini, ku bilang. Udah ku tunjukkan kan. Pergi aku ke gereja, aku syuting gereja. Mampu nggak Series membawa? Aduh, nggak mampu.
gereja itu kawan sudah lama tidak dapat donasi semenjak kelahi kami dulu itu. Mulai dari situ dan seterusnya, memang masih ada sedikit-sedikit lah. Mulai dari akulah mengeluarkan, setiap aku ada dapat pekerjaan, misalnya berapa dapat, misalnya 30 juta. 30 juta ini 10 juta aku buat untuk kehidupanku. 20 juta lagi misalnya beli batu alam, beli semen, beli pasir, gaji tukang. Tadi dah aku syuting, itu dah mulai ditimbun lagi semua. Kami mau buat rumah itu harus jadi semua kawan. Kenapa? Biar ada pertinggalku di dunia ini bahwa aku seorang pejuang Kristus. Apa? Pejuang iman. Aku bangun gereja. Paham? Ya. Nah itu kawan. Tapi kalau kalian dengar-dengarlah kelompok Syedis dan Sobkatul teman-teman tul ini. Sekarang ada lagi fitnah yang lucu. Katanya istriku 2, ya kan? Yang pertama Islam, yang kedua Kristen. Terus aku mu'alaf dulu karena kawin pertama itu kan. Jadi Islam melakukannya. Jadi ku bilang tolong kau carikan aku bukti bahwa aku pernah mu'alaf. Kalau kau dapat ku potong kupingku, ku bilang. Ya. Jadi ini sama Edwin, jangan kau sok-sokan. Ku tunjukkan posisi kau nanti kalian marah-marah sama aku. Nangis-nangis, ya kan? Sofiatul ini kalau aku tunjukkan ngeri nih kawan, karena dia nginjak Al-Quran. Aku tinggal tunjukkan video dia menunjuk Al-Quran, menginjak Al-Quran, ku tunjukkan alamat dia, yakin aku pasti ada jihadis-jihadis itu mendatangi dia nih. Ya. Percaya. Kan ngeri kali menginjak Al-Quran itu kawan, ya. Tinggal ku posting aja dengan Al-Quran sini, di sini alamat dia. Oh, jangan kira kawan. Paham? Jangan main-main sama aku Sobkatul teman-teman tul. Ya. Nah, bagaimana aku cara ngatain? Aduh, dari dulu aku sudah punya kawan di Amerika dari tahun 2008. Kuliahnya di mana kalian bilang? Di MIT. Woi. Jadi waktu kasusku 2011, mereka yang menangani semua IT ku. Makanya apa dia kan nggak bisa masuk jaring, lolos, ya. Oke. Sudah paham ya kawan-kawan ya, aku nggak perlu lari ke luar negeri kan, lebih hebat aku dari Syedis kan. Syedis itu penakut kok kalian bangga sama penakut, aduh. Sebenarnya kawan, aku tidak pernah mengatakan orang itu penakut. Selalu kuingatkannya, kalau kalian mau berdebat, tidak usah tampak wajah. Tapi satu yang mau kuingatkan, ketika kau sudah di puncak, jangan kau katakan orang penakut. Karena penakut sesungguhnya adalah kau, karena kau tidak tampak wajah, aku bilang. Kalau kau mau bilang, kalau muncul kalimatmu seperti itu, maka aku tuntut kau tampak wajah. Sama dengan Syedis. Jangan kalian bilang dia pemberani. Kalau pemberani dia pulang ke Indonesia kayak aku dong. Ya. Kalian kira 2011 tidak ngeri kali kasusku, nggak terkenal kali aku. Makanya aku bilang googling lah. Rudi Yohanes Tagalung biar tahu kalian. Paham ya? Ah, itulah. Oke. Karena aku ada kerjaan, ku cukupkan dulu sekian ya. Demikian tadi kamus ini yang dimana baku hantamnya orang-orang Kristen ini sampai merembet kemana-mana, ya, dan dibongkar semua siapa donatur dan siapa mentor yang membuatnya orang-orang itu tertarik untuk menghujat Islam, untuk menghina umat Islam, ya, untuk menista Allah dan Rasulnya, dan untuk merendahkan umat Islam. Nah, ini dibongkar semua oleh Rudi Yohanes, yang dimana Rudi Yohanes ini ketika disenggol-senggol sama sesama Kristen, dia pasti ngamuk itu. Dari dulu memang begitu. Ya, jadi dari lisan beliau lah Allah berkenan ya menunjukkan siapa sesungguhnya orang-orang itu yang membuat makar terhadap Allah, yang menghina-hina supaya umat Islam itu tahu itu. Jadi dari lisan-lisan mereka lah Allah kenankan untuk membuka mulutnya untuk memberitahu kita umat Islam bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang menebar kebencian. Nah, disitulah Allah tunjukkan siapa mereka, gitu ya. Jadi di sini kita ambil hibrahnya, kita ambil hikmahnya, yang dimana umat Islam
harus bersatu, rapatkan barisan, karena umat Islam ini satu tubuh. Apabila mana tubuh satu sakit, maka tubuh yang lain pun akan merasakan ngilunya, akan merasakan pedihnya. Maka kita harus hendaklah saling berkasih sayang, saling membela satu dengan yang lain, saling menjaga satu dengan yang lain, agar musuh-musuh Islam tidak mampu untuk mengalahkan umat Islam. Begitu kaum muslimin ya. Jadi kita ambil saja hikmah dari semua ini, dan kita tonton celotehan mereka ya, sambil makan kue pancung ngopi ya, makan apa namanya, kacang rebus gitu ya, sampai senyum-senyum, ketawa ketiwi, tengok perilaku mereka orang-orang kafir ini. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribdu Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير